Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, jumpa lagi dengan pelajaran IPA, Hukum Pewarisan Sifat. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa agar kita mendapat berkah dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Ananda, pada hukum pewarisan sifat, kita ketahui terdiri dari persilangan monohibrid yang dikenal dengan hukum satu mendel dan persilangan dihibrida yang dikenal dengan hukum dua mendel. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mempelajari tentang persilangan monohibrida atau hukum satu mendel. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas hukum dua mendel, yaitu persilangan dihibrida yang dikenal dengan hukum dua mendel. Mendel melakukan persilangan kacang ercis dengan dua sifat beda, di mana sifat kacang ercis yang pertama adalah berbentuk bulat dan sifat kedua berwarna kuning, dengan memiliki genotip B besar B kecil, K besar K kecil. Maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dengan gen K kecil akan memisah, kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung dengan bebas sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, pembentukan gamet tadilah yang dikenal dengan hukum dua mendel. Sekarang mari kita lihat persilangan dihibrida. Ananda mungkin pernah melihat bunga, tanaman, atau hewan, bahkan manusia dengan bentuk-bentuk yang berbeda dari kedua induknya. Kita lihat yang pertama, persilangan kelinci telinga panjang dengan kelinci telinga pendek. Kemudian yang berikutnya ada persilangan mangga berdaging tebal rasa masam dengan mangga berdaging tipis rasa manis. Contoh berikutnya, kacang ercis biji bulat berwarna kuning disilangkan dengan kacang ercis biji kisut berwarna hijau. Kacang ercis inilah yang dijadikan objek penelitian oleh Mendel karena salah satu keunggulannya mempunyai ciri yang mudah dibedakan. Baiklah Nanda semua, sebelum kita ke contoh soal, kita akan mempelajari cara menentukan gamet dari genotip pada persilangan dihibrida. Seperti kita ketahui, jenis-jenis genotip ada 3, sama seperti persilangan monohibrida. Apa bedanya dengan dihibrida? Mari kita lihat. Yang pertama ada homozigot dominan. Homozigot dominan mempunyai huruf yang sama ditulis dengan huruf besar. Misalnya B besar, B besar, K besar, K besar, di mana gen B besar pengkode untuk bulat dan gen K besar pengkode untuk kuning. Yang kedua, homozigot resesif mempunyai huruf yang sama ditulis dengan huruf kecil, misalnya B kecil B kecil, K kecil K kecil, di mana gen B pengkode untuk kisut dan gen K kecil pengkode untuk hijau. Heterozigot mempunyai huruf yang sama tapi ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil. Misalnya B besar B kecil, K besar K kecil. Gen B besar pengkode untuk bulat, gen B kecil
pengkode untuk kisut, gen K besar pengkode untuk kuning, gen K kecil pengkode untuk hijau. Bagaimana Ananda? Sudah bisa menentukan jenis-jenis genotip pada persilangan di hibrida? Oke, kita lanjut ke bagaimana menentukan gamet. Kita lihat yang pertama, genotip homozigot dominan. Ada genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Kita lihat gamet yang pertama. Gamet yang pertama adalah B besar, K besar, B besar, K besar. Gamet yang kedua, B besar, K besar, B besar, K besar. Gamet yang ketiga, B besar, K besar. Dan gamet yang keempat, B besar, K besar. Jadi ada 4 jenis gamet dengan genotip yang sama semuanya, yaitu B besar, K besar, sehingga kita hanya menuliskan satu saja, yaitu B besar, K besar, yang sifatnya dominan. Kita lihat lagi bagaimana menentukan genotip homozigot resesif. Genotip homozigot resesif ada B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, kita lihat gametnya. Yang pertama adalah B kecil, K kecil. Yang kedua, B kecil, K kecil. Yang ketiga, B kecil, K kecil. Yang keempat, B kecil, K kecil. Ada 4 jenis gamet dengan genotip B kecil, K kecil keempat-empatnya, sehingga hanya dituliskan satu saja, B kecil, K kecil. Yang terakhir, menentukan genotip heterozigot. Genotip heterozigot terdiri dari B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita lihat gametnya. Yang pertama, B besar, K besar. Yang kedua, B besar, K kecil. Yang ketiga, B kecil, K besar. Sedangkan yang keempat adalah B kecil, K kecil. Nah, ada terbentuk 4 gamet dan semuanya berbeda sehingga ditulis semua gamet pada persilangan. Jadi ada 4 gamet nanti yang terbentuk pada persilangan. Bagaimana Ananda? Mudah-mudahan paham ya. Nah, berikutnya kita akan melihat contoh soal dari persilangan di hibrida. Perhatikan soal berikut. Kacang ercis biji bulat berwarna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan biji kisut berwarna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K besar, K besar menghasilkan tanaman ercis berbiji bulat berwarna hijau, yaitu genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bila F1 disilangkan sesamanya, tentukanlah rasio atau perbandingan fenotip pada F2. Nah, kita lihat bagaimana pembahasannya. Pertama dulu kita tentukan parental atau induknya adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Tadi bentuknya bulat, warnanya kuning. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Yang bentuknya berbiji kisut berwarna hijau. Nah, genotipnya tentunya B besar, B besar, K besar, K besar.
dan B kecil, K kecil, K kecil. Gametnya tadi sudah belajar gamet, yaitu ada B besar, K besar. Karena dia ada 4 gamet tadi tapi sama, kita tuliskan satu saja. Ada B kecil, K kecil, yang gametnya juga sama, kita tuliskan hanya satu. Nah, keturunan pertamanya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, yang genotifnya tadi sifatnya dominan, maka fenotip atau sifat yang kita lihat dari luar atau yang tampak adalah biji bulat berwarna kuning. Nah, itu pada keturunan pertamanya sifatnya dominan, berbiji bulat berwarna kuning. Dari persilangan tadi, kita mendapat keturunan pertama kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning. Karena yang ditanyakan adalah fenotip pada keturunan kedua, maka kita akan menghilangkan keturunan pertama dengan keturunan pertama. Nah, kita lihat parental atau induknya adalah kacang ercis berbiji bulat warna kuning, disilangkan dengan kacang ercis biji bulat juga berwarna kuning. Nah, genotip keduanya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, dan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, sekarang kita lihat gamet dari genotip tadi. Gamet genotip tadi adalah yang pertama B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Jadi ada 4 gametnya. Tentunya juga sama, ada 4. Ananda sekalian, untuk memudahkan kita mencari fenotip, maka kita akan menggunakan papan catur. Coba perhatikan benar, Ibu menerangkan pada penggunaan papan catur ini. Nah, gamet yang 4 tadi akan kita turunkan semuanya ke papan catur, hingga kita bisa nanti menentukan genotip dan fenotipnya. Nah, yang pertama B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Di sini juga kita buatkan dengan gamet yang sama, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, jadi berapa masing-masing gametnya? Ada kotak bagian gamet betina 4, jantan juga 4. Kalau kita jumlahkan, kita kalikan 4 kali 4, maka nanti genotipnya nanti akan berjumlah 16. Sekarang kita isi kotak yang pertama. Bagaimana caranya? Kita gabungkan B besar, B besar, K besar, K besar, sehingga akan terbentuk nanti gametnya adalah dari 2 gamet tadi akan membentuk genotip dengan B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, yang kedua juga seperti itu, kita isi lagi B besar, B besar, K besar, K kecil. Dulu kan yang besar kalau ada kecilnya. Nah, jadi kita letakkan di sini genotipnya B besar, B besar, K besar, K kecil. Yang berikutnya adalah B besar, B kecil, K besar, K besar. Kotak ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, yang ini adalah B besar, B besar, K besar, K kecil. Kotak ini B besar, B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kotak selanjutnya B besar, B kecil, K kecil, K kecil, K kecil. Nah, kotak yang ini adalah B besar, B kecil, K besar, K besar. Berikutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini apa? Ya betul, B kecil, B kecil, K besar, K besar. Kotak yang ini adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil.
Kotak selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian kotak yang berikutnya B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini dia. Nah, yang ini adalah B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Kalau yang terakhir apa, Nanda? Ya, semuanya kecil, yaitu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, dengan diisinya papan catur ini, kita akan mudah nanti menunjukkan fenotifnya. Kita lihat kotak yang pertama. Kotak yang pertama adalah, kamu lihat dari gambar, bulat berwarna kuning. Yang kedua juga sama. Yang ketiga ternyata juga bulat berwarna kuning dari genotipnya. Kemudian yang keempat juga bulat kuning. Yang kelima juga bulat kuning. Yang keenam bulat, tapi karena K-nya kecil, maka dia warnanya tidak lagi kuning tapi hijau. Yang berikutnya adalah bulat kuning, nomor kotak 8, bulat, tapi karena juga K kecil, maka dia berwarna hijau. Kotak ke-9, bulat kuning, ke-10, bulat kuning, ke-11, B kecil, tadi apa? Ya, kisut, tapi warnanya kuning. Ini juga apa? Kisut, warnanya kuning. Kemudian bulat kuning yang ke-13, yang kotak ke-14 adalah bulat, tapi warnanya hijau. Kotak ke-15, kisut, warnanya kuning. Dan kotak terakhir adalah resesif, dia berwarna hijau dan kisut. Jadi kisut dan hijau. Berarti kita ada 16 kotak sudah terisi dari hasil persilangan F1 dengan F1 tadi. Nah, dari persilangan tadi Ananda sudah kita lihat warnanya masing-masing, maka dapat kita simpulkan bahwa persilangan kacang ertis di atas, maka keturunan fenotif pada F2-nya adalah berbiji bulat berwarna kuning terletak di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13 yang jumlahnya ada 9 buah. Kemudian berbiji bulat berwarna hijau ada di kotak nomor 6, nomor 8, dan 14. Berapa jumlahnya? Ya betul, ada 3 buah. Yang terakhir, yang berikutnya berbiji kisut berwarna kuning. Ada berapa? Ada di kotak nomor 11, 12, dan 15. Dan yang terakhir ada berbiji kisut berwarna hijau ada di kotak paling terakhir, yaitu kotak nomor 16. Jadi kalau ditanya berapa buah yang berwarna kuning, bulat kuning, ada 9, 3 yang berwarna bulat hijau, 3 lagi kisut kuning, 1 lagi berwarna sudah kisut hijau pula. Jadi inilah keturunan hasil persilangan kacang ertis dengan 2 sifat beda. Sehingga dapat kita simpulkan perbandingan fenotip pada keturunan F2-nya adalah 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau banding 3 keriput kuning atau kisut kuning dan 1 keriput atau kisut hijau. Bagaimana anak-anak? Bisa paham? Mudah-mudahan Ananda bisa paham dan usahakan Ananda bisa membaca literasi buka atau buku lain yang relevan tentang perkawinan di hibrida atau persilangan di hibrida ini. Kita coba satu soal lagi ya Nanda agar lebih mudah memahami lagi persilangan di hibrida ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Mari kita baca bersama. Tanaman mangga berdaging tebal, rasa manis, bergenotif T besar T kecil, M besar M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga
berdaging tipis, rasa asam, bergenotif T kecil, M kecil, M kecil. Maka perbandingan keturunan fenotipnya adalah, berarti yang ditanya fenotipnya ya, tapi tidak keturunan F2, hanya keturunan pertama. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, parental atau induknya adalah tadi kita silangkan daging tebal manis mangga dengan mangga berdaging tipis asam. Berarti genotipnya adalah T besar T kecil, M besar M kecil dengan T kecil, M kecil, M kecil. Kita lihat gametnya. Gamet yang genotip T besar T kecil, M besar M kecil. Yang pertama adalah T besar M besar. Yang kedua T besar M kecil. Yang ketiga T kecil M besar. Yang keempat T kecil M kecil. Paham ya gamet? Kemudian kita lihat gamet yang T kecil, M kecil, M kecil adalah T kecil, M kecil. Ingat tadi pada penentuan gamet karena dia sama dituliskan T besar M kecil saja. Nah, untuk lebih memudahkan kita mencari fenotip seperti contoh soal yang pertama, kita membuat papan catur. Ingat, kita turunkan semua gametnya ini ke bawah. Ada 4 tadi. 1 T besar M besar, T besar M kecil, T kecil M besar, T kecil M kecil. Dan yang satu lagi adalah T kecil M kecil. Jadi 4 dikali 1, di bawahnya ada 4 kotak. Oke, kita isi satu persatu. T besar T kecil, M besar M kecil. Nah, itu isi kotak yang pertama. Kotak yang kedua adalah T besar T kecil, M kecil, M kecil. Oke, kotak berikutnya. T kecil, M besar, M kecil. Yang terakhir kecil semuanya yaitu T kecil, M kecil, M kecil. Nah, yang ditanyakan tadi adalah bagaimana perbandingan fenotipnya. Kita lihat berapa yang terlihat di kotak catur. Yang pertama T besar T kecil, M besar M kecil. Ternyata mangga berdaging tebal rasa manis. Jumlahnya ada 1 nih di kotak ini. Yang kedua T besar T kecil, M kecil M kecil. Mangga berdaging tebal rasa asam. Juga ada 1. Yang berikutnya adalah mangga berdaging tipis, T besar T kecil, M kecil M kecil. Mangga berdaging tipis rasa manis. Ada juga 1. Yang terakhir T kecil, M kecil, M kecil. Mangga berdaging tipis, rasa asam ada 1. Nah, jadi perbandingan fenotipnya adalah 1 dibanding 1 dibanding 1 dibanding 1. Jadi semua mangga ini berbeda. Nah, kalau kamu ditanya mana yang merupakan mangga unggul, tentunya mangga dengan genotip T besar T kecil, M besar M kecil. Mangganya berdaging tebal, rasanya manis pula. Nah, ini mangga yang kita suka ya. Nah, itulah dia pembahasan tentang persilangan mangga tadi. Bagaimana Ananda? Mudah-mudahan paham ya. Dan ingat untuk terus belajar dengan membaca buku literasi IPA atau buku-buku lain yang relevan. Baiklah, kita sudahi pembelajaran tentang persilangan di hibrida untuk hari ini. Mudah-mudahan Ananda bisa paham. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ikhlas dan selalulah bersyukur. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.